Selamat datang di channel Cerita Coding. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara templating dashboard admin yang keren banget. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang CRUD, kita coba satu-satu dulu dari proses slicing template dulu ya teman-teman. Nanti video selanjutnya akan kita buat tentang CRUD. Jadi pertama-tama teman-teman bisa mengunjungi dashboard ini, nanti saya cantumin linknya di deskripsi. Saya menggunakan dashboard black dashboard ini. Tentunya dari tampilan dan dari sisi front ini cakep banget ya teman-teman. UI-nya juga bagus banget. Dari performa di sini juga dia bisa mengganti-ganti sidebarnya, warna sidebar jadi biru, jadi hijau ya kan. Nah, terus kemudian di sini juga untuk tampilan UIC profile juga cakep juga. Ini kalau kita periksa satu-satu di bagian user profile, nah ini dia tampilannya smooth banget. Kemudian ini dashboardnya, terus ini ada juga mapnya juga, ada iconsnya juga. Jadi dia icons ini sudah bawaan dari kreatif tim ya teman-teman. Nah terus kemudian di sini ada table list. Jadi kita nanti mau pilih jenis table seperti ini. Kemudian typografinya juga. Kemudian kalau untuk yang saya perhatikan di sini jenis fontnya Poppins ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Poppins itu seperti apa, kita coba buka Google font, kita buka. Nah, terus kemudian di sini kita coba search, namanya adalah Poppins. Nah ini jenis tulisannya teman-teman, Poppins. Jadi si dashboard ini sudah tertanam juga untuk font si Poppinsnya. Saya senang juga sama jenis style yang typografi seperti ini. Kemudian juga di sini ada RTL juga. Jadi kalau misalnya kita kidal mungkin itu dia bisa bergeser ke kanan untuk si sidebar. Oke, tanpa berbasa-basi kita coba slicing template-nya. Nanti teman-teman bisa download. Setelah di download nanti teman-teman bisa ekstrak filenya di sebentar, coba saya buka. Nah ini dia dashboardnya. Nanti teman-teman bisa di copy. Setelah di copy, teman-teman bikin project baru dari Laragonnya, kemudian nanti paste di dalam file kerjaan teman-teman. Di sini saya sudah membuat filenya namanya dash belajar. Di sini saya buka, kemudian di dalam folder public kita buat satu folder namanya admin ya, admin. Kemudian kita paste ke dalam folder black admin ini. Jadi teman-teman bisa copy ke dalam folder black admin ini, kita copy kemudian kita paste ke dalam sini, kita paste ke dalam sini. Oke, setelah itu teman-teman bisa ekstrak untuk file zip-nya ini, kita ekstrak here. Nah setelah udah terekstrak, nanti teman-teman ada yang menongol. Nah, nanti teman-teman bisa copy ya untuk di bagian ini nih, aset dibuka, atau teman-teman bisa copy folder aset sini, kita copy ya. Kemudian teman-teman keluar lagi pada folder ini, kemudian teman-teman buka ini lagi, terus ke public. Nah paste keluar sini ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu nah setelah itu nanti teman-teman untuk mengakses filenya seperti ini, teman-teman bisa buka folder black admin ya, kemudian buka di bagian example. Nah di sini ada beberapa jenis halaman yang nanti bakalan kita slicing. Yang pertama tentunya kita bakalan slicing bagian dashboard ya teman-teman. Kita drag ke dalam browser web kita. Oke, kita drag ke sini. Ini kita tutup dulu. Nah, setelah itu di klik kanan view page source, kemudian copy semuanya. Dari sini kita copy ya teman-teman, dari
doctype ini kita copy sampai ke bawah sini, semuanya kita copy sampai penutup HTML kita copy. Dan jangan lupa teman-teman kembali ke codingnya. Setelah teman-teman sudah membuka file project di dalam VS Code nya, teman-teman buat folder baru di sini di dalam view. Kita buat folder baru namanya adalah admin. Oke, kemudian di dalam folder admin ini kita bikin file baru namanya adalah dashboard. Oke, dashboard titik blade titik php. Oke, paste ke sini. Setelah teman-teman sudah mempaste ke dalam file dashboard ini, teman-teman bikin folder baru lagi di dalam views namanya adalah template atau layouts ya teman-teman, layouts. Dalam folder layouts ini kita bikin file baru namanya header, kemudian titik blade titik php, dan bikin file baru juga di dalam folder layouts footer titik blade titik php, dan bikin file baru lagi navbar.blade.php. Scriptnya juga kita bikin untuk file barunya di dalam layouts, script namanya script, kemudian .blade.php. Oke, setelah ini sudah selesai dibuat oleh teman-teman, nanti teman-teman jangan lupa di dalam folder dashboard ini kita tutup dulu yang di bagian si footer ini kita tutup, navbar kita tutup dulu, kemudian script juga kita tutup dulu. Nah, kita fokus pada bagian dashboard, kita scroll ke atas dulu. Nah, pada bagian doctype ini kita selection sampai di bagian penutup head, kita X, Ctrl X ya teman-teman, kemudian kita panggil add include, kemudian tadi folder namanya adalah layout titik header. Oke, Ctrl S, kemudian paste ke dalam file header ini, paste ke sini, Ctrl S, dan kita jangan lupa untuk memindahkan juga di bagian footernya dari script dulu ya teman-teman. Script ini kita coba cari sebentar. Nah, ini dari sini ya, kita scroll paling ke bawah dari batas komentar core.js file sini, kita selection sampai ke bawah terus sampai ke penutup script ya teman-teman. Ini kita Ctrl X, kita panggil dengan add include, kemudian layouts jadi script. Oke, Ctrl S, kita paste ke dalam file si scriptnya, Ctrl S, dan kemudian footer juga kita slicing juga. Kita scroll ke atas sedikit. Nah, di sini ada footer nih teman-teman, dari pembuka footer ini sampai ke penutup kita Ctrl X lagi, kita panggil add include, kita kasih jeda spasi ya teman-teman biar kelihatan nanti pemanggilannya. Add include, kemudian layouts titik footer ya footer, Ctrl S, kita paste ke dalam sini, down ya teman-teman, Ctrl S, dan kemudian sekarang kita coba slicing di bagian navbarnya teman-teman. Oh, sidebar ketinggalan, kita buat file baru di dalam folder layouts namanya sidebar.blade.php. Oke, kita coba slicing dari bagian sidebarnya. Di sini ada tulisan sidebar ya teman-teman, div class sidebar. Kita scroll ke bawah terus sampai ke bagian sini. Nah, ini kan ada pembatasnya nih di atas main panel ini, kita sampai ke penutup div, kita X, Ctrl X, kemudian kita panggil sidebarnya add include, kemudian layouts titik sidebar. Ctrl S, kita paste ke dalam sidebarnya, Ctrl S lagi, dan kemudian kita lanjut ke bagian navbar ya teman-teman. Pada bagian nav ini nih kita selection sampai ke penutup nav. Oke, Ctrl X, kemudian kita panggil add include, kemudian layouts titik navbar. Oke, kita paste ke dalam file si navbar, Ctrl S, dan setelah ini sudah terpanggil semuanya, coba kita jalankan browser kita. Sebelum itu kita jalankan dulu terminal servernya. Di sini saya buka melalui terminal Laragon.
Saya buka dulu filenya tadi di dalam folder Laragon www, kemudian namanya adalah web belajar, kemudian PHP artisan set ya. Nah, ini untuk memanggil si server agar website kita bisa berjalan. Setelah ini sudah berjalan, kemudian kita buka web browser kita, ini kita tutup, kemudian buka di sini tadi namanya adalah web belajar .tes ya. Oke, ini sudah terpanggil untuk Laravelnya. Setelah itu kita coba buat satu controller ya di dalam terminal kita. Controller dengan ketik PHP artisan, oke, controller, kemudian spasi dashboard. Jangan lupa untuk di belakangnya kasih min r ya teman-teman, karena gunanya min r ini adalah artinya resource. Jadi sudah dibuatkan oleh Laravel secara default untuk function index, create, terus edit, update, kemudian juga delete ini sudah dibuatkan. Kita tes ya. Nah, setelah terbuat, kita coba buka folder app ya paling atas, kemudian ke folder http controller. Di sini ada folder namanya dashboard. Nah, di sini sudah dibuatkan oleh Laravel secara default dan kita tidak perlu capek-capek lagi membuat functionnya. Jadi sekarang kita fokus ke bagian index ya, karena untuk memanggil file index dashboard ya. Kita return view, kemudian tadi dia berada di dalam folder admin, file namanya dashboard. Oke, kita buat satu variabel ya teman-teman. Variabel itu dengan judul title, supaya nanti setiap halaman memiliki judul yang berbeda-beda. Untuk pemanggilan variabel ini teman-teman bisa mengikuti seperti ini, atau nanti bisa manual melalui headernya. Ini saya melalui controller ini untuk memanggil si variable title sama dengan, kemudian judulnya adalah dashboard. Oke, kita titik koma, kemudian di sini juga titik koma, jangan lupa Ctrl S, dan tentunya kita jangan lupa juga untuk mengakses folder routes-nya di dalam folder web ya. Ini kita tutup dulu, kita hapus, kita buat route baru. Kita ketik route .2.2, kemudian get, dan titik tanda kutip 1, kemudian kita ambil slice saja, dan ini jangan slice ya, bagusnya dashboard, karena nanti kedepannya kita bakalan bikin untuk front end ya, karena kan kita baru bikin di bagian sisi admin panel. Untuk ke depan supaya nanti tertata rapi route seperti itu. Kemudian kita bikin array, dan tadi kita sudah bikin controller namanya adalah dashboard titik 2.2 kelas, kemudian koma, masukin fungsinya adalah index, dan kita panggil juga untuk route-nya dengan mengetikkan name ya teman-teman. Route-nya namanya adalah dashboard titik koma. Oke, Ctrl S. Coba kita akses untuk di link ini, URL kita tambahkan dashboard admin. Sebentar, dashboard admin. Ini kita Ctrl S, kita coba lihat di bagian dashboard index, kemudian dashboard, Ctrl S di admin, di dalam folder admin ada dashboard. Oke, sudah benar ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak pakai admin. Layout header, ini salah tulis saya. Di bagian layout header ini saya salah tulis, ini bukan header tapi header ya, sorry teman-teman. Ctrl S, kemudian kita buka lagi, refresh. Nah, ini sudah terpanggil, tapi ada yang belum terpanggil. Salah satunya adalah file JS nya, terus CSS nya juga belum terpanggil teman-teman. Untuk memanggil file tersebut kita bisa ini tutup dulu semuanya, file yang ada di tab kita tutup semuanya supaya fokus ya teman-teman. Kita ke bagian header, dan pemanggilannya caranya seperti ini teman-teman. Ini di dalam title ini tadi kita sudah membuat variabel title,
kita bikin kurawal, kemudian dollar title. Ini untuk memanggil si judul ya teman-teman, judul yang ada di sini. Nah ini kan masih black dashboard by creative team. Ini kalau kita refresh, nah berubah jadi dashboard admin. Oke. Kemudian untuk pemanggilan CSS dan juga file JavaScript-nya tadi kita panggil menggunakan aset, kemudian buka kurung tutup kurung tanda kutip. Ini kita hapus dulu. Kemudian di terakhir nih di bagian CSS akhir kita tambahkan lagi kutip 1, tutup kurung, tutup kurawal ya teman-teman. Kalau mau cepat teman-teman bisa menggunakan tahan alt ya teman-teman, arahkan kursornya seperti saya ini sementara. Nah jadi dia bisa double, bisa multiple ya teman-teman. Bisa multiple seperti ini. Nah, kita ketik aset, kemudian buka kurung tutup kurung tanda kutip, kita hapus dan kita panggil tadi namanya adalah assets ya teman-teman. Assets di sini kita langsung di sini, kemudian di sini. Oke, kita makan seperti ini dan ya teman-teman. Dan sekarang kita ke bagian file scriptnya, kita buka. Cara pemanggilannya pun sama teman-teman. Ini untuk JavaScript ini kita skip dulu, kita fokus pada bagian script yang ini. Untuk pemanggilannya sama seperti tadi ya teman-teman. Kita tahan alt, arahkan kursor ke kiri seperti ini, kemudian ini alt jangan dilepas, tahan. Setelah itu kita klik kiri. Nah, bisa seperti ini jadi ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di belakang sini juga kita masukin lagi. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ada yang kelewat, karena kalau dia kelewat ada yang error nanti. Perhatikan sebaik-baiknya supaya tidak ada yang error. Nah, kemudian kasih tanda kutip 1, tutup kurung, kurawal tutup ya teman-teman. Oke, setelah itu Ctrl S, kita pastikan kembali di web browser kita refresh seperti ini. Nah jadi ini semuanya sudah work ya teman-teman. Kalau kita ganti warna ini sudah bekerja. Kemudian ini juga untuk drop downnya juga tidak ada yang error. Kita ke profile, ini kita ganti dulu. Oke, kita ke profile. Nah, ini belum aktif ya karena arahnya ini ke ini untuk button untuk kolom search ya. Kalau diklik, nah menarik juga nih teman-teman. Kita scroll lagi pada bagian ini juga belum kepanggil untuk si menu-menunya, untuk route-nya. Ya mungkin kali ini untuk template-nya sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita rapikan di bagian sidebar-nya. Untuk video kali ini kita fokus pada bagian slicing template saja dulu, kemudian nanti video selanjutnya kita merapikan sidebar ini dan kita akan memulai proses CRUD ya teman-teman. Terima kasih.